Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elizabeth Olivia Hermawan. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah wawancara dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai guru. Nah, topik kali ini yaitu problematika berbangsa dan bernegara, khususnya pada generasi-generasi muda bangsa. Mari kita simak. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Olivia Hermawan dan saat ini kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dan Ibu adalah sebagai narasumber saya pada video kali ini. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan, baik. Sebelum itu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin bisa nama dan pekerjaan Ibu sehari-hari. Ya, perkenalkan, nama saya Widiawati. Saya mengajar di satu sekolah swasta yang ada di Surabaya. Ya, kalau boleh tahu, mata pelajaran apa ya yang Ibu ajarkan dalam proses belajar mengajar Ibu? Saya mengajar PPKN. PPKN ya. Dari kelas berapa sampai kelas berapa ya, Bu? Semua kelas di SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita membahas problematika berbangsa dan bernegara. Nah, karena ini narasumber kita kali ini adalah seorang ibu guru, berarti saat ini kita akan melihat permasalahan apa sih yang ada di sekolah. Sekolah ini kan isinya murid-murid semua ya. Jadi kayak murid ini kan sebagai generasi penerus bangsa ya. Nah, selama ibu mengajar dalam kegiatan sehari-hari ibu ini sebagai guru PKN tentunya kan dihadapkan oleh banyaknya kenakalan-kenakalan atau mungkin sifat-sifat perbuatan dari murid-murid yang ibu oleh remaja di sepanjang ibu mengajar. Dan kalau boleh tahu seperti apa sih Bu kenakalan dari remaja-remaja saat ini yang ibu ajar ini? Yang seperti kita ketahui bersama bahwa berbeda pertumbuhan masa remaja di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Artinya tingkat atau cara berpikir mereka pun berbeda dan sangat jauh berbeda. Di era yang seperti kita hadapi saat ini, yang sudah sangat maju, tentunya hal itu mempengaruhi pola pikir ataupun tingkah laku mereka, khususnya bagi generasi muda seperti murid-murid yang saya ajar di SMP. Mereka sejak SD sudah diajar tentang pengetahuan negara kita, yaitu Indonesia. Diperkenalkan budayanya, masyarakatnya, kebiasaan mereka sehari-hari, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi rasa cinta tanah air mereka terhadap negara Indonesia itu sendiri. Dengan kemajuan teknologi, kemudian tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka. Seperti kenakalan remaja pada umumnya, demikian juga di sekolah yang saya ajar, tempat saya bekerja. Misalnya, ketika mengikuti upacara bendera, ada saja siswa itu yang tidak bisa disiplin, taat atau diam, tenang mengikuti jalannya upacara. Ada yang ngobrol dengan temannya, kemudian ada yang malah duduk ketika upacara, padahal mereka seharusnya berdiri. Ada juga yang beralasan, yang sakit lah, yang tangannya sakit, perutnya sakit, sehingga mereka tidak bisa atau tidak jadi mengikuti upacara. Setiap hari sudah ditentukan jam masuk sekolah. Antara murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 berbeda 15 menit lebih awal. Misalnya kelas 7, mereka masuk pukul 7.30.
15 menit kemudian kelas 8, 15 menit kemudian kelas 9. Nah, kebijakan ini diambil oleh sekolah supaya tidak menimbulkan kemacetan. Tetapi ada saja siswa yang terlambat masuk sekolah. Kemudian ketika di sekolah pun, ketika mereka bertemu dengan teman-teman dari kelas-kelas yang lain, ketika mereka bermain, beristirahat, ada yang usil dengan temannya, kadang saling mendorong, bertengkar, dan lain sebagainya. Jadi kenakalan-kenakalan yang saya rasa masih wajar di usia mereka. Kemudian ketika hari memakai baju batik, ada saja yang beralasan tidak memakai baju batik. Misalnya, baju batiknya entah kemana, belum dicuci, belum disetrika, hilang, dan lain sebagainya. Padahal ketika sekolah menerapkan peraturan bahwa di satu hari itu semua siswa memakai baju batik, sekolah berharap hal ini bisa menumbuhkan rasa kecintaan mereka terhadap Indonesia, khususnya produk Indonesia, karena batik itu identik dengan Indonesia. Ada saja siswa itu yang beralasan gak suka warnanya lah, gak suka motifnya lah, dan sebagainya. Kemudian ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, seharusnya mereka sudah hafal, karena sejak dari SD mereka sudah diajar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar. Itu pun masih ada siswa yang tidak hafal. Kemudian ketika mereka menghormat bendera, harusnya dengan sikap hormat yang baik, ya, menghormati lagu Indonesia Raya sementara bendera dinaikkan. Ada saja mereka yang bersikap atau menunjukkan sikap hormat yang seenaknya, yang kakinya ditekuk lah, berpanjang gak lurus lah, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya ternyata lumayan banyak juga ya Ibu, ya tindakan-tindakan dari generasi-generasi kita nih yang mungkin masih belum sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai cinta tanah air. Berarti tidak menggambarkan bahwa saya ini Indonesia seperti itu. Nah, ketika terjadi hal tersebut, terjadi kejadian seperti tersebut yang Ibu lihat, itu apa ya yang Ibu lakukan sebagai Ibu kan sebagai guru. Nah, untuk upaya apa yang Ibu lakukan untuk seperti mengingatkan atau apa yang dilakukan kepada murid itu? Ya, jika kami menemui ada siswa yang melakukan hal seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya tindakan yang kami lakukan, kami memanggil siswa tersebut. Jadi antara guru atau wali kelas yang bersangkutan memanggil siswa tersebut, kemudian kami mengajak ngobrol, dan lain sebagainya. Kemudian dari obrolan itu kami berharap kami bisa mengetahui apa sih sebenarnya sumber yang menjadikan mereka bertindak seperti itu. Misalnya ketika mereka di rumah tidak tertib di rumah, pada waktu satu keluarga makan misalnya, dipanggil makan bersama, ada saja anak yang nanti saja, disuruh mandi nanti saja. Hal-hal kecil seperti itu, hal yang kita pandang sepele, ternyata itu mempengaruhi kedisiplinan mereka. Demikian juga ketika siswa tidak bisa menunjukkan rasa cinta tanah airnya. Kalau kedisiplinan itu tidak diawali atau dilakukan sejak dini, sejak kecil, sedangkan kedisiplinan itu harus dipaksakan, maka ketika mereka sudah bertumbuh,
Mereka bisa saja berbuat seperti yang remaja-remaja yang mengalami kenakalan-kenakalan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika kami sudah mengetahui akarnya, baru kemudian kami masuk ke intinya. Bagaimana kami menjelaskan ke siswa? Siswa sekarang itu kan pintar-pintar semua. Ketika dinasihati atau diberitahu, mereka pasti punya pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan mereka itu berkesinambungan. Kok bisa begitu ya, Bu? Oh ya, kenapa kok begitu? Harusnya bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi? Jadi ketika kami sudah mengetahui akarnya, kami masuk ke intinya, dan siswa itu bertanya, dan kami berharap mereka merespon. Bagaimana kita tahu kalau mereka merespon? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Artinya mereka ingin tahu ada apa, kenapa. Nah, dari situ kami baru bisa masuk. Dan kami memberikan contoh secara nyata. Jadi kalau misalnya kami memberikan contoh yang coba kalian bayangkan, nggak bisa, pasti nggak kena. Anak itu atau remaja itu lebih bisa menerima dengan yang mereka lihat misalnya, atau mereka ketahui. Bahkan mungkin kalau ada contoh di sekitar kita, di sekolah itu, kita bisa kasih contoh, dan mereka lihat benar-benar. Contoh nih misalnya, anak yang terlambat masuk sekolah, pasti ada sanksinya. Misalnya harus ke ruang BK dulu. Di situ pasti ditanya oleh guru BK-nya, kenapa terlambat, harusnya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian kalau mereka sudah sering terlambat, ada konsekuensinya. Terlambat berapa kali, misalnya terlambat 3 kali, dihitung 1 hari tidak masuk. Sedangkan tingkat kehadiran siswa di sekolah itu juga mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi mereka takut. Kemudian kami memberikan sanksi-sanksi yang lain. Misalnya yang tidak memakai seragam lengkap, harus ada surat dari orang tua, misalnya beralasan seragamnya hilang karena nggak tahu ditaruh di mana. Ada surat nggak dari orang tuanya, atau mereka hanya berbohong. Jadi sedikit demi sedikit, ketika anak itu dibiasakan disiplin di hal yang kecil, menjadi harapan kami di hal yang besar mereka lebih bertanggung jawab, mengikuti upacara dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Bahkan mereka belajar setiap hari. Artinya ketika ada ujian atau tidak, mereka tetap belajar. Jadi tidak sistem SKS ya, sistem kebut semalam ya. Ya, jadi ternyata yang paling penting itu kebiasaan ya, Ibu. Ya. Karena kalau misalnya dari hal-hal kecil aja mereka nggak bisa terbiasa melakukan hal-hal kecil tersebut, maka gimana mau melakukan hal yang lebih besar lagi gitu, Ibu. Iya, benar. Nah, ini ada ramai di berita, Ibu, diberitakan bahwa ada guru yang menyatakan bahwa ada setidaknya 20 muridnya yang tidak menghafal Pancasila. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai guru PKN ini, apakah Ibu pernah mengalami kejadian seperti itu? Kalau di kelas 7, karena kelas 7 itu kan peralihan dari kelas SD ya, dari kelas 6 ke kelas 7. Tentunya di sekolah kami tidak hanya dari satu sekolah saja siswa itu datang atau mendaftar menjadi siswa di sekolah kami. Tentunya dari berbagai macam sekolah. Dan kami pun tidak tahu bagaimana ketika mereka di SD, di pendidikan sebelumnya. Kalaupun toh mereka ada yang belum hafal, pasti dengan sabar kami akan berusaha untuk mengingatkan. Dengan cara setiap hari ketika masuk sekolah, mereka harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila.
Seandainya ada yang tidak hafal, namanya anak-anak, kadang dia ditertawai oleh temannya. Nah, kami sebagai guru harus menegur siswa yang menertawai temannya, tentunya dengan cara yang baik. Kami memberikan penjelasan bahwa menertawakan teman seperti itu tidak baik, bahkan membuli. Karena apa? Setiap dia tidak hafal diketahui. Ketika dia tidak hafal, dia diketahui. Nah, kejadian yang terus menerus yang tidak baik seperti itu artinya kan membuli, dan membuli itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sebelum hal itu berkelanjutan, makanya kami mengingatkan bahwa hal seperti itu tidak baik, merendahkan orang lain. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan, salah satunya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu harus bisa kompak satu dengan yang lain. Tidak semauku sendiri, tidak menurut aku sendiri, tidak memaksakan pendapatku sendiri, ya kan? Jadi kalau ada satu orang yang mengalami kesulitan seperti tadi menghafal Pancasila, teman-teman yang lain tidak boleh menertawakan, tapi harus membantu. Kalau hal yang kecil itu dilakukan terus-menerus, setidaknya kami berusaha mendidik. Ini loh persatuan. Bukan dalam lingkup yang besar sih ya, hanya di kelas. Kompak dulu. Dengan teman-teman yang mengalami kesulitan dibantu. Merasakan kalau ada satu yang mengalami masalah, yang lain ikut merasakan. Jadi ikut membantu. Ada persatuan dan kesatuan. Jadi dari Pancasila itu sendiri dapat menyangkut banyak sekali ya Bu ya permasalahan. Ya, sangat luas. Bahkan dalam berbagai macam bidang. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu kan ada 5 sila. Ya. Ada ketuhanan, ada yang keadilan, dan lain sebagainya. Jadi menyangkut semua sih. Nah, jadi menurut Ibu sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sangatlah berkaitan dengan problematika yang ada pada generasi muda saat ini, Bu. Iya, benar. Nah, menurut pernyataan Ibu bahwa Pancasila itu sangat penting, sangat berkaitan dengan problematika yang ada. Nah, lantas menurut Ibu sendiri itu kenapa ya kok sampai sekarang ini masih ada saja generasi muda yang hafal Pancasila ataupun tidak mencerminkan bagaimana dia sikap mencintai negaranya sendiri, mencintai budayanya sendiri. Nah, hal itu disebabkan karena mereka kurang kesadaran diri bahwa aku orang Indonesia, meskipun di zaman atau di era yang sekarang yang sudah sangat maju, ya, kemudian tingkat ekonomi semakin lebih baik, jauh lebih baik, rasa persatuan dan kesatuan itu, contoh di dalam keluarga ya, karena lingkupnya kecil di keluarga atau di sekolah, kalau tidak dipupuk, lama-kelamaan akan hilang. Itu di skup yang kecil, apalagi di negara, di skup yang lebih besar. Kalau dia tidak sadar bahwa aku adalah orang Indonesia, aku punya tanah air Indonesia, aku lahir di Indonesia, aku mendapatkan pendidikan, orang tuaku mendapatkan rezeki dari tanah Indonesia. Kalau tidak ada rasa memiliki Indonesia, tidak ada kesadaran, bagaimana bisa menumbuhkan cinta tanah air? Tentu tidak bisa. Seperti ketika kita bersekolah, kuliah, ya. Kita merasa memiliki, oh, aku adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Khususnya aku kuliah di Fakultas Matematika. Kalau aku tidak memiliki rasa cinta terhadap fakultasku, terhadap universitasku,
Bagaimana kita bisa peduli? Dosen menetapkan misalnya jam sekian kuliah ini, kita berusaha datang. Ketika dosen menjelaskan mata pelajarannya, kita tahu pelajaran itu penting, mata kuliah itu penting buat aku, buat masa depanku. Di samping itu, ketika nanti aku bisa berhasil studi dengan baik, kemudian mungkin ya ada program-program di universitas, misalnya mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri dan lain sebagainya, itu membawa nama universitas kita, tempat kita memperoleh pendidikan. Karena apa? Karena ada rasa cinta, ada rasa aku memiliki. Demikian juga dengan anak-anak yang harus memiliki rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa cinta tanah air dulu lah. Seperti yang kamu ketahui bahwa ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, gotong royong, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pupuk. Dengan cara bagaimana? Melalui pelajaran atau pembelajaran di sekolah. Selama proses belajar mengajar, ya guru tidak semena-mena pendapatnya sendiri benar. Tanya siswanya bagaimana. Ketika siswa merasa pendapatnya benar, belum tentu benar, bagaimana guru itu bisa menjelaskan apa alasannya. Ketika anak mengalami masalah dengan temannya, bagaimana kita mendamaikan mereka, bersatu. Kemudian bagaimana mereka harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ketika orang tua menyekolahkan anak-anak di sekolah, ya, orang tua mengeluarkan biaya ini dan itu dan sebagainya, anak harus bisa menghargai pengorbanan orang tua. Mereka harus sekolah sungguh-sungguh. Tidak sekolah seenaknya, masuk seenaknya, mengerjakan tugas seenaknya. Berarti kalau demikian, siswa tersebut belum ada rasa cinta, baik kepada keluarganya, terutama terhadap dirinya sendiri, tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, ternyata banyak sekali ya Bu yang sangat-sangat berhubungan antara Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga ingin bertanya, kan pada saat ini itu kan era ini sudah modern sekali, sudah globalisasi ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-harinya. Nah, menurut apa yang saya lihat, nah, di era globalisasi, di era modernisasi ini kan banyak sekali budaya-budaya luar yang sangat mudah untuk masuk ke negara kita, yang dapat kita terima. Informasi apapun itu sangat luas sekali dapat kita jangkau, bahkan informasi yang hoax sekalipun, atau informasi yang benar, ataupun informasi-informasi yang dapat, mungkin menurut saya itu dapat menggoyahkan kita sebagai apa benar, kalau ini tuh seperti ini. Maksud saya banyak sekali hal-hal yang dapat membuat saya contohnya sebagai generasi muda itu kayak berpikir bagusan negara yang ini daripada negara ini. Nah, menurut Ibu, untuk menyikapi modernisasi ini agar kita tetap memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa kita sendiri, selain kita memiliki kesadaran, itu gimana ya Bu upayanya? Banyak hal yang bisa ditempuh dan itu meliputi berbagai bidang. Contohnya di agama. Di agama itu kita dididik untuk berpegang teguh apa yang menjadi keyakinannya kita. Kemudian di bidang yang lain, kemajuan teknologi. Tentunya kalian semua sudah pernah mendapatkan pelajaran komputer kan di sekolah-sekolah, di pendidikan sebelumnya. Di situ pun kita harus hati-hati mana konten-konten yang berbahaya bagi kita. Dan kita harus membatasi diri. Bagaimana membatasi diri? Kalau tadi di agama kita diajarkan untuk berpegang teguh pada keyakinan kita. Setidaknya itu yang membentengi kita. Kemudian di pelajaran yang lain pasti ada bagian-bagian
atau materi-materi yang mendorong kita untuk dapat bisa membatasi diri kita terhadap hal yang dari luar. Contohnya di pelajaran PPKN. Memang negara kita kan sedang berkembang, jauh dibanding dengan negara yang sudah maju. Dan menurut kita, oh di sana negara itu lebih bagus dari negaraku. Meskipun yang kita lihat, yang kita tahu, budayanya tidak sama dengan budaya kita. Makanya selain kita harus sadar, memiliki kesadaran untuk cinta tanah air, kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh hal yang demikian. Kita tahu mana batas-batas yang boleh dan tidak boleh, setidaknya menurut keyakinan iman kita. Ya, baik. Dari obrolan yang sudah kita lakukan kurang lebih selama 30 menit ini, Ibu, saya dapat simpulkan bahwa problematika yang ada di bangsa negara saat ini, terkhususnya pada yang kita bahas yaitu pada generasi muda itu, dikarenakan adanya sikap yang kurang sadar terhadap bangsanya sendiri, atau rasa kurang cinta terhadap bangsanya sendiri, atau nilai nasionalisme ini masih belum dapat dipupuk dengan baik. Oleh sebab itu, di tengah arus yang semakin modernisasi ini semakin berkembang, di mana informasi semuanya dapat diakses dengan mudah, harus kita sendiri yang dapat membentengi diri kita bahwa oh ini yang boleh, oh ini yang enggak, oh ini yang bikin bangsaku maju, oh ini yang bikin bangsaku semakin merosot. Nah, terima kasih Ibu buat kesempatannya, ketersediaannya untuk dapat berbincang bersama saya, dan terima kasih juga atas kesediaannya semua yang melihat telah menyimak pembicaraan kami. Kiranya apapun yang kami bicarakan ini dapat diambil sisi positifnya, dan kita sebagai generasi muda harus bisa mencintai, menghargai, dan memiliki rasa ini bangsaku, ini negaraku, agar bangsa kita sebagai generasi penerus bangsa jadi tonggak ya bangsa ini berdiri. Kita harus bisa kuat agar kita nggak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.